Oke, kita sambil menunggu Kang Hasan, teman-teman. Kalau boleh tahu, Tes. iya, satunya dimatikan, Kang. Siap. Oke, ya, teman-teman, kita sambil menunggu Kang Hasan, silakan di chat ya, di chat di Zoom. Siapa kira-kira yang siap untuk menjadi PPTM dan pengajar? Tulis di chat. Saya tantang teman-teman. Siapa yang berani atau ingin menjadi PPTM? PPTM itu pendamping ya, pendamping tugas mandiri dan pengajar atau PPM. Tuliskan namanya, dari mana, dan kesiapannya. Akan saya catat. Jangan hanya siap dan saya aja tuh Neneng. Namanya teh saha, lengkapnya, dari sekolah atau lembaga mana, dan saya siap. Ini Bu Kurniasih. Oke. Namanya ditulis ya. Yang belum pernah menjadi PPM dan PPTM tapi pengen sekali, silahkan tuliskan. Tuliskan namanya siapa, misalnya Agustianda dari TK Rausan Fikri Bekasi, misalnya gitu. Oke, sambil kita menunggu, kita cek kembali Kang Hasan. Oke, tes. Ah, bagus. Bagus. Ya, Oke. tinggal wajahnya aja yang hidung. Wajahnya pakai yang awal, Bu. Geser atuh ke matahari di bawah kita. Siap. Kang Hasan tuh ganteng, tapi sekarang sedang berada pada tempat yang hitam-hitam, jadi wajahnya yang gantengnya tidak kelihatan. Oke, Teh Opi dari TKIT Smart Insani Lampung. Baik teman-teman ya, jadi nanti kita akan tanyakan apakah teman-teman sudah punya sertifikat PCP atau tidak. Kalau belum, berarti sekarang silahkan maksimalkan semua potensi teman-teman. Satu, dengan menyimak seluruh materi secara lengkap. Yang kedua, dengan mendiku benar. Setelah itu baru teman-teman akan direkomendasikan untuk bisa menjadi PPTM. Tapi kalau teman-teman setelah PPTM, setelah diklat lanjut ini sudah selesai, teman-teman pengen menjadi pengajar, harus ikut PCP atau TOT gitu. Pokoknya harus ngegas. Oke, Kang Hasan siap? Oke, siap. Oke, 86. silakan Teh Hulan, teman-teman. Selamat mengikuti kelas sampai dengan nanti berakhir ya. Kok muka ibunya nggak ada sih? Semoga lancar. Terima kasih. Kembalikan ke Teh. Oke, Bunda Nurul, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam kenal teman-teman, saya Kristina Wulandari dari Rausan Fikri, LPD Rausan Fikri, yang akan membersamai teman-teman dalam diklat berjenjang tingkat lanjut batch 5 yang diselenggarakan oleh LPD Rausan Fikri. Hari ini hari spesial ya Bu, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak maksud saya. Karena hari ini Hari Guru Nasional, bertepatan dengan Hari Guru Nasional, saya pribadi dan dari teman-teman mewakili teman-teman panitia, pemateri dan seterusnya dari Rausan Fikri mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2024 kepada Bapak Ibu guru saya dan teman-teman semua yang berprofesi sebagai guru, bukan hanya guru kali ya, dosen dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman di diklat lanjut kali ini salah satu usaha menjadi guru yang baik dengan cara meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti diklat berjenjang kali ini. Yang diharapkan ketika nanti, seperti yang disampaikan oleh Bunda Nurul tadi, yang diharapkan ketika mengikuti diklat ini selain mendengarkan dan mendapat ilmu, juga bisa diaplikasikan dalam kegiatannya sebagai guru, terutama dalam mengajar dengan metode dan dengan cara yang lebih baik.
Oke, baik. Di sini di partisipan sudah hadir narasumber kita, pemateri kita, Kang Hasan. Kang Hasan, Pak tahu Kang Hasan? Kok hidung ya? Kang Hasan dengar suara saya? Oke, sambil menunggu Kang Hasan. Halo, Kang Hasan ada? Coba videonya dinyalakan. Nanti saya spotlightkan sambil menunggu sepertinya Kang Hasan sedang bermasalah. Padahal beliau tadi masuknya bareng sama saya 12.30 sudah masuk. Tapi tadi nggak langsung cek sound ya. Oke, saya perkenalkan dulu kali ini pemateri kita yaitu kita biasa memanggilnya Kang Hasan. Saya bertemu dengan beliau itu 2 kali di acara Nasyiatul Aisyah dan acara di Diklat Wilayah, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat. Kita nggak akan diajak untuk outbound kan Kang Hasan? Iya, ada outbound nanti outbound. Tapi Outbound videonya khusus. nggak kelihatan Kang Hasan. Mau di Iya, spotlight nggak kelihatan. Katanya. videonya pakai akun yang satu lagi, Bun. Oh gitu, oke. Ada 2 akun. Saya sudah tidak host. Oke, Mas Alfian sudah di spotlight. Oke, Kang Hasan ini lahir di Subang, tapi lahir dan besar di Garut, begitu ya? Iya. S1 dan S2-nya di pendidikan S1 dan S2-nya dari UPI, kemudian aktivitasnya. Ini yang paling menarik perhatian saya. Pernah menjadi asisten dosen UPBJJ UT Pokja, Karangampel, dan Kroya Indramayu. Saya di Karangampel, Kang Hasan. Oh gitu. Siap. Nanti bisa nyapak tilas, mampir ke rumah. Siap. Ada Oke. mangga, Kang Hasan? Lagi musim ya. Iya. Kemudian beliau merupakan juga asesor Ban PDM dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga direktur dari Yayasan Yapen Mas Subang dan Rumentang Outbound. Rumentang apa Rumentang, Kang Hasan? Rumentang. Oh, Rumentang Outbound. Nah, sekaligus beliau juga merupakan trainer outbound. Di mana-mana beliau terkenal sebagai trainer outbound beserta timnya. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi lembaga PAUD, bukan begitu? Dan tak kalah menarik juga beliau merupakan dosen di beberapa kampus dan universitas di Jawa Barat. Ini yang ada lagi satu poin yang membuat saya menarik perhatian dan saya itu kurang familiar dengan kata ini ketika membaca profilnya Kang Hasan, yaitu beliau merupakan juru sembelih halal Indonesia Kabupaten Subang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Boleh dijelaskan sedikit? Iya. Apa juru sembelih? Oke, juru sembelih halal itu adalah perkumpulan para asatid ya yang aktif untuk mengelola proses penyembelihan kurban, Bun. Dari sapi, kambing, ya terakhir saya juga pernah nyembelih manusia untuk sertifikasinya. Oke, oh jadi selain di dunia perpakutan beliau ternyata juga sebagai seorang juru sembelih. Oke, demikian sedikit dari profil Kang Hasan. Kita biasa memanggil Kang Hasan ya. Sebagai rambu-rambu untuk kegiatan hari ini, Kang Hasan menyampaikan rundown waktu pemaparan sampai dengan pukul 14.15 karena nanti di pukul 15 nanti selesai 14.30 maaf 14.30 itu nanti selesai, nanti 15 menitnya pertanyaan seperti itu Kang Hasan, bisa dipahami? Siap. Oke, selamat menyampaikan pemaparan materinya teman-teman. Silahkan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Kang Hasan. Tidak perlu ribut terkait dengan absennya, sudah disampaikan tadi oleh Bunda Nurul. Absen sudah terekam langsung dari sistem kita. Oke, terima kasih. Mangga, dipersilakan Kang Hasan. Ya, baik, terima kasih Bu Wulan. Kang Admin bisa di spotlightnya di akun Hasanuddin 2 nggak? Yang Hasanuddin gelap karena HP-nya kameranya menghadap ke atas langit. Bisa pakai yang Hasanuddin 2. Apakah sudah ketemu ini wajah saya? Hasanuddin 2 sudah di spotlight. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, Sudah. baik.
Baik pemirsa yang ada di rumah ataupun di studio, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini saya Bang Hasan Irama akan menemani para penggemar semua masih bersama Sunita ya. Oke, jadi nama panggung saya adalah Hasan Irama. Wajahnya nggak mirip, suara nggak mirip amat ya. Baik, sebuah lagu menemani Anda dari Bang Haji Roma Irama, mudah-mudahan ini menjadi hadiah terbaik untuk kita semua. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Iya, tepuk tangan semuanya. Baik, itu lagu pembukaan saja. Baik teman-teman sekalian, saat ini saya berada dari studio 1 di mana di Rausan Fikri, saya ada di studio di Subang. Alhamdulillah hari ini kita bersua semua dalam rangkaian acara diklat lanjut ya. Ini satu tahap lagi teman-teman sudah akan menjadi orang-orang yang sakti ya, menjadi orang-orang yang mahir, tapi persyaratannya harus lulus dulu di level yang diklat lanjut. Teman-teman sekalian, saya ingin coba cross check dulu ya jumlah peserta ini dari Menteri Penerangan 94. Kita punya peserta terdekat dan terjauh ya, barangkali ada yang hadir di sini ya. Peserta terdekat kita ada di satu wilayah tadi dengan saya, ada yang dari Subang ya, Subang, dan peserta terjauh kita ada dari Jambi, dari Tanjung Jabung Timur. Apakah sudah hadir yang bersangkutan? Sudah hadir belum? Dari Jambi, suaranya kayak penyiar radio. Ada dari Tanjung Jabung Timur, Jambi? Cirebon ada, atau saya minta dari Lampung Tengah. Ada hadir di Lampung Tengah, siapakah? Lampung Tengah ada satu orang nih. Boleh raise hand yang dari Lampung Tengah? Silakan raise hand yang dari Lampung Tengah. Tadi sudah ngisi daftar hadir ya? Beliau ngabsen nih. Bogor, dari Lampung Tengah, siapa boleh acungkan tangannya? Tadi itu pas Bu Nurul sedang berbicara nih. Pas Bu Nurul sedang berbicara, ada yang dari Lampung nih. Oke, ayo silakan raise hand dulu. Nah ini nih. Kak Hasan, pengalaman di diklat dasar kemarin yang di luar pulau itu banyak yang sinyalnya itu hilang, timbul, tenggelam begitu. Oh iya. Jadi ini ada ada yang memilih TKIT Smart Insani Lampung ya? Ada hadir? Terkendala sinyal mungkin ya, Lampung Tengah. Saya pernah di Lampung 3 tahun, nggak pulang-pulang ke Jawa Barat karena nggak tahu jalan, tersesat di sana. Saya tinggal di Lampung Selatan waktu itu 3 tahun. Ada Bu Opi, Lampung Tengah. Oke, selamat datang ya. Oke, selamat bergabung. Baik teman-teman sekalian, kita mulai ya. Nanti kalau teman-teman merasa ngantuk, teman-teman tinggal acungkan tangan saja. Oke, ini kenalan tadi sudah, tidak usah. Oke, baik. Sekarang kita akan mengenal satu sama lainnya secara lebih mendalam. Baik, tolong tulis di kolom chat berapa usia Anda saat ini. Silakan. Oke, isi di kolom chat berapa usia Anda saat ini. Silakan. Kita cek di kolom chat berapa usia rata-rata peserta pada hari ini. Ada yang 34 Bunda Wulan, ada yang kalau dikalkulasikan ada yang Jelita, ada yang Lolita juga ada ya. Ada yang 40 tahun, 43 tahun, usianya ya 45 tahun, 47. Oke, ini ada yang usianya paling senior nih. Ada yang 60 tahun Bunda usianya. Bunda Nur Hawilah dari mana nih?
64 tahun. Rekor peserta paling sepuh adalah 64 tahun. Oke, baik, terima kasih informasinya. Selanjutnya adalah teman-teman, dari Al-Fatih Bogor ya. Oke, Bunda. Sekarang adalah pertanyaan kedua. Sudah berapa lama Anda terjun ke dunia PAUD? Macam-macam kan ya, ada yang diterjunin sama orang lain gitu ya. Ada yang nggak sengaja, ada yang karena pilihan dan seterusnya, pilihan hidup. Kita cek di sini nih. Nanti saya akan minta kesempatan kepada teman-teman yang sudah malang melintang dunia PAUD ya. Kalau saya kan baru malang aja, kalau nggak malang melintang gitu ya. 64 tahun kita cek ya Bunda Wulan, pasti teman-teman sudah kaya akan pengalaman nih. Bunda Konipah 41 tahun. Oke, kita akan berikan kesempatan kepada Bunda Konipah. 41 tahun ini usianya atau terjun di dunia PAUD sudah 41 tahun? Bunda Konipah monitor. Bunda Konipah, apakah ada? Boleh raise hand? Halo. Yang paling lama di sini ada yang 40, ada yang 31 tahun, ada yang 41 tahun, ada yang 40, ada yang baru 2 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, luar biasa. Oke. Siap, pertanyaan terakhir. Nanti harus ada yang bersuara ya. Ada yang baru beberapa bulan, Pak. Masya Allah. Selamat bergabung ya di dunia penuh misteri ya. Ada yang baru beberapa bulan nih. 3 tahun terjun di PAUD, mengajar di umum dari umur 17 tahun. Oke, siap. Pertanyaan terakhir adalah, teman-teman tolong tuliskan ya, kita curhat Mama Dede. Apa yang membuat Anda bisa bertahan di dunia perpaudan yang penuh dengan kemelut ini? Silahkan. Apa yang membuat Anda sabar hingga tidak hijrah ke dunia lain yang sebetulnya lebih menggoda dalam tanda kutip ya? Oke, karena saya suka anak kecil, Pak. Oke, nanti saya minta kepada perwakilan ya. Ada yang niat berdakwah, luar biasa. Karena senang mengajar, happy bareng anak-anak, Pak. Ada yang susah cari kerja, Pak. Nah, bisa ketemu nih jawaban yang ini. Ada yang susah kerja, Pak. Oke, kita minta perwakilan ya untuk speak 2 orang ya. Satu yang memang merasa panggilan jiwa, yang satu panggilan alam. Oke, saya minta siapa nih? Bunda Nur Ilmi Ajahra, ada nomor uniknya 394. Adakah 394 atas nama Nur Ilmi Ajahra? Silakan, saatnya Anda menyampaikan informasi terkait dengan apa yang membuat Anda bertahan di dunia PAUD saat ini. Oke, silakan. Admin barangkali bisa di spotlight untuk Nur Ilmi Ajahra. Halo, ini di mute semua ya? Halo? Halo? Bunda Wulan, mohon dibantu. Akan dibantu, lagi dicari ini tadi mana. Oh, lagi dicari ya? Iya, mana sih Nur Ilmi? Atau mau raise hand ya? Iya, raise hand aja supaya terlihat. Oke, Raise raise hand hand aja. dulu. Oke, silakan raise hand yang mau berbagi apa yang membuat Anda kuat bertahan sampai dengan saat ini di dunia PAUD. Yuk, silakan raise hand. Ingat, tapi bukan karena nilai ya. Salah satu aspek penilaian nanti dari panitia, itu ada Bu Jody Kristina dan teman-teman, akan dilihat dari aspek keaktifan teman-teman di kelas ya. Jadi kan teman-teman masih ingat kan, kalau yang orang Sunda itu ada, kita mengenal banyak aliran filsafat. Ada konstruktivisme, ada naturalisme, dan seterusnya. Ada satu aliran filsafat yang teman-teman jangan masuk di dalamnya, yaitu filsafat betemisme atau cicingisme gitu ya. Ngebetem diem gitu ya, cicing diem ya, nggak ditanya nggak apa-apa, diem aja. Oke, ada seorang, oke, sudah hadir Bunda Nur Ilmi Ajahra. Oke, kita akan berbagi. Perkenalkan nama dari lembaga mana dan kabupaten mana ya, silahkan. Oke, mau siapa dulu silakan.
Bu moderator yang dikasih kesempatan, ada Bu Nur Ilmi, ada Bu Masih Nunung, di ada mute Bu ya, Sri. Hasan. Nur Oh, Ilmi masih di bisa mute nih. dibuka, mute-nya bisa dibuka. Bunda Nur Ilmi coba dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka. Oke. Nah, Oke, silakan. ternyata. Bunda Nur Ilmi kita ngobrol ya. Silakan. Usianya berapa Oke. sekarang? 22 tahun, Pak. 22. Sudah menikah? Iya. Sudah Alhamdulillah. Terjun ke dunia PAUD sudah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Bagaimana? Sebelumnya pernah kerja di bidang apa? Enggak, sebelumnya saya santri, Pak. Masya Allah, santri backgroundnya kekuatan ilahiyahnya tinggi ya. Oke, apa yang membuat Ibu bertahan sampai sekarang di dunia PAUD? Awal-awal terjun di PAUD itu karena kebetulan ibu saya guru PAUD, Pak. Jadi kecil di dunia PAUD. Ya. Nah, saya lihat tuh kebetulan saya juga suka anak-anak. Terus saya lihat setelah saya terjun ke dunia PAUD tuh ternyata anak PAUD itu unik dan yang membuat saya Unik. sampai sekarang tuh bertahan bisa Ya. healing dengan anak PAUD tuh, Pak. Masalah apa Oke. saja itu di mana saja ketika kita ke sekolah semuanya hilang. Hilang. Bukan nambah masalah ya ketemu anak-anak, malah hilang Iya, masalahnya. enggak, Pak. Masalah Oke. hilang, Pak. Luar Iya. biasa nih. Jadi kehadiran anak-anak menjadi obat ya, pelipur lara, Iya. ya, obat untuk stres dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Ilmi ya. Baik, kesempatan kedua. Siapa? Apakah mau Bu Yani atau Bu Sri? Oke, Bu Yani Suhaini ya. Dicoba, apakah masih di mute suaranya? Sambil tes, masih di mute ya? Dibuka dulu Bu Yani. Dicoba dibuka. Cek sound. Oke, sambil nunggu Bu Yani nih, ada yang pengalamannya tadinya tuntutan Pak, tapi ternyata sekarang jadi panggilan. Baru sadar saya, ternyata mengajar dan mendalami dunia anak itu adalah Bisa passion Bu Yani? saya. Bisa? Luar Buka biasa. mute-nya. Oke. Coba Bu Yani. Bu Yani usianya berapa? Saya 36 tahun, Bapak. 36 tahun. Dari daerah mana Bu Yani? Saya dari Cirebon, perbatasan Indramayu. Oh, perbatasan Indramayu. Oke, siap. Dulunya Sudah berapa lama? baru beberapa bulan, Bapak. Baru beberapa bulan. Coba kita lihat nih, chemistry-nya gimana. Apa yang dirasakan pada saat terjun menjadi guru PAUD, Bun? Jadi dulunya saya itu kerja di rumah sakit, Bapak. Di rumah sakit. Bagian Iya, apa, di Bun? perkantoran, di bagian keuangan. Ya. Terus saya punya anak, akhirnya saya pindah daerah. Darinya kan di Indramayu. Terus saya pindah ke Cirebon. Nah, kan anak saya itu sekolah tuh, Pak. Terus karena background pendidikan saya itu dibanding guru-guru dibanding orang tua yang lain tuh beda. Jadi saya ditarik untuk Mbak, coba ngajar aja di sini gitu. Nanti kuliah lagi katanya. Oh, nanti kuliah lagi. Oke, siap. Jadi biasanya ngurusin uang ya, sekarang ngurusin anak-anak. Anak-anak. Iya, Bapak. Aduh. Iya. Itu gimana perasaannya pertama kali ngurus anak-anak di PAUD, Bu? Aduh, rasanya seperti ini. pengen nangis, tapi lucu juga. Oh gitu ya. Siap. Karena banyak pola anak yang di luar dugaan gitu, Di Pak. luar Tiba-tiba dugaan, anak itu betul. nangis. Kok nangis kenapa? Tadinya duduk diem. Oke. Tadinya diem, Ternyata tiba-tiba anak nangis. itu nggak berani. Kalau dia mau pipis nggak berani ngomong. Kayak gitu. Iya. Ada anak yang sukanya lari aja nggak mau duduk. Ya, gitu. Jadi banyak tingkah anak yang dijadiin satu gitu, Pak. Jadi saya yang baru mulai belajar jadi guru tuh kok kayak gini ya gitu. Oke, Siap. Jadi tapi melalui pendidikan ini kebalikan dari yang tadi nggak, Bu? Kalau yang tadi melihat anak-anak tes stres jadi hilang, Ibu kebalikannya nggak? Lihat anak-anak malah jadi stres nggak? Berbahaya itu. Melihat anak-anak dengan pola-pola kayak gitu tuh jadi saya lupa kalau ada masalah di rumah. Gitu. Karena anak-anak itu punya aura positif kayak kita gitu, Pak. Kalau anak-anak semangat belajarnya, anak-anak ceria-ceria, jadi kitanya juga ikut ke bawah, Pak. Gitu. Oke, siap. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Siap. Oke, terima kasih Bu Yeni dan teman-teman yang lainnya. Oke, siap. Kita sekarang fokus ke materi ya. Oke, Apakah sudah terlihat? Belum, Kang Hasan.
Belum, karena belum saya share screen ya, pasti belum terlihat. Nah, sekarang sudah terlihat kan? Ya. Sudah ya? Oke, baik. Teman-teman, insya Allah selama beberapa minggu ke depan, teman-teman akan digodok di kawah Chandra di muka dengan para suhu yang luar biasa. Saya suhunya suhu dingin aja, makanya disimpan di modul pertama ya. Modul pertama itu ada etos kerja. Nanti teman-teman akan bertemu dengan pengembangan aspek perkembangan anak ya. Apakah masih aspeknya 6 atau berkurang, nanti ada kaitannya dengan kebutuhan esensial anak. Di modul 3 teman-teman nanti akan belajar banyak tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Ini kebetulan Pak di minggu ini Jawa Barat itu sedang melaksanakan pelatihan stunting ya. Nanti teman-teman akan bermitra dengan para pelatih stunting di tiap kabupaten. Kalau saat ini kan kita hanya nimbang pertumbuhan dan perkembangan anak gitu kan. Apa bedanya tumbuh kembang anak itu kan kita pahami kemarin di diklat dasar ya. Apa bedanya tumbuh dengan kembang? Tumbuh itu ke atas, jawabannya biasanya gitu. Kalau berkembang ke pinggir. Nah, kita bagian perkembangan sekarang mama semua ya. Nanti diajari secara lebih mendalam di situ ya. Kemudian nanti teman-teman di modul 4 akan berdiskusi dengan narasumber terkait dengan bagaimana melayani anak yang berkebutuhan khusus. Minimal teman-teman mengenal, oh ini loh kategori anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam tipikal, berbagai macam ciri yang harus kita pahami, ada yang Down syndrome, hiperaktif, ADHD dan seterusnya ya. Di modul 5 teman-teman akan belajar banyak tentang bagaimana melakukan sebuah empowering, pemberdayaan orang tua siswa ya. Karena orang tua siswa itu adalah mitra bagi kita. Nanti Narsum akan berbagi bagaimana best practice yang pernah dilakukan di beberapa lembaga ya. Kemudian di modul 6 ada pengembangan strategi pembelajaran. Intinya beginilah ya. Lulus dari diklat lanjut, teman-teman harus ada perubahan yang sangat terasa di satuan PAUD-nya masing-masing. Gaya mengajarnya harus berbeda dengan orang yang belum pernah melakukan dikjut. Cara mengelola orang tuanya harus berbeda dengan yang belum pernah mengikuti dikjut. Karena di dikjut ini proses materinya dilakukan secara komprehensif, secara lebih mendalam. Termasuk nanti di modul 9 terakhir, teman-teman akan melihat bagaimana proses yang ideal untuk pengembangan perencanaan pembelajaran. Dan luar biasanya, sahabat-sahabat yang ada di rumah atau di studio, nanti narasumber yang diundang oleh Rausan Fikri ini adalah narasumber yang hebat-hebat ya. Nanti terkait dengan pembelajaran, teman-teman akan bertemu langsung dengan Bu Irma yang luar biasa guru kita semua. Nah, pertanyaan saya, apakah modul yang ke-1 ini berkaitan dengan semua modul yang lain nggak? Oke, berikan alasannya. Silakan, ada yang mau resen? Etos kerja, ada nggak kaitannya etos kerja dengan modul yang lain? Oke, ada yang sudah raise hand? Bunda Wulan, tolong dimonitor. Ada, Bu Nur Mahdiah. Oke, silakan Bu Nur Mahdiah. Kira-kira nih apa kaitannya modul ke-1 dengan sampai modul ke-9? Silakan. Oke, bagaimana pendapat Bunda? Halo, Dibuka sudah bisa dulu, bersuara? di unmute Silakan. dulu, Bu Nur. Di total yang suara mic-nya. Oke, sambil kita belajar tentang IT ya. Oke. Sudah bisa Bu Nur Mahdiah? Di total. Iya, oke. Silakan. Assalamualaikum Menurut Bunda warahmatullahi apakah wabarakatuh. terkaitan? Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Kalau menurut saya sangat berkesinambungan ya, karena kan dari belajar hari ini aja tentang aspek perkembangan anak, lalu tentang diagnostika, bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus, sampai nanti di akhirnya itu di modul 9 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran. Bagaimana kita mau melakukan perencanaan kalau basicnya aja kita belum paham gitu. Jadi dari sekarang itu kita akan belajar tentang perkembangan anak dan bagaimana strategi pembelajaran anak usia dini. Itu aja sih Pak. Yang saya lihat hari ini. Siap. Baik, terima kasih Bu Nur Mahdiah ya. Oke, teman-teman yang aktif biasanya siap-siap saja suka ada voucher nih. Ini perbedaan Rausan Fikri dengan LPD yang lainnya. Tiba-tiba suka ada voucher ya. Voucher pulsa, voucher manasik umroh dan seterusnya. Siap-siap aja ya. Oke, jadi begini, kita dapat satu simpulkan. Bunda mendalami bagaimana melakukan penilaian perkembangan anak usia dini. Banyak peserta alumni-alumni diklat
Ya, dia memahami konten tentang apapun, tentang prinsip pendidikan anak usia dan seterusnya, dia memahami tentang penilaian. Tapi ketika di awal tidak disuntik bagaimana memunculkan etos kerja yang baik, itu tidak terjadi, tidak dilakukan. Banyak, mohon maaf, banyak yang sudah mengikuti diklat berbagai macam pendekatan pembelajaran dan seterusnya. Tapi ketika kembali ke satuan pendidikannya, dia kembali ke titik nol lagi. Oke, sebentar. Siap, oke, saya lanjut ya. Baik, teman-teman pernah mengenal istilah beberapa penyakit guru kan ya? Ada yang masih ingat belum? Jadi banyak guru-guru di Indonesia, mungkin termasuk kita di dalamnya nih, peserta yang hadir pada hari ini. Ada penyakit guru yang disebut dengan, apa penyakitnya itu ya? TBC. Ada yang TBC? Tidak bisa komputer, ya. TBC, tidak bisa komputer gitu ya. Ini kan terkait dengan bagaimana literasi digital kita. Makanya ada pengembangan literasi digital dalam proses pembelajaran PAUD yang harus kita lakukan. Misalkan ada contoh kedua, ada penyakit kita itu adalah penyakit lesu, yaitu lemah sumber. Lemah bagaimana menjadikan rujukan-rujukan untuk mendukung proses pembelajaran. Masih ingat kan ada video viral seminggu yang lalu, itu saya lupa daerah Jawa atau daerah mana. Itu ada guru bertanya kepada anaknya. Ada guru bertanya pada anaknya, kalau makanan sapi apa biasanya? Coba, sapi biasanya makan apa? Rumput. Apalagi? Dedek. Apalagi? Kuut ya, dedek itu ya. Tiba-tiba ada anak yang ngacu, Pak, kalau aku makanan rumputnya martabak. Itu guru kaget. Gurunya kaget, guru SD nih. Masa anak sapi dikasih martabak? Benar, Pak. Anak sapi aku makannya martabak, Pak. Bapak nggak percaya. Ditanya oleh gurunya ke teman-teman yang lain. Coba, kalau sapi makanannya apa? Rumput, Pak, dan seterusnya. Sapi makan martabak, Pak? Enggak. Ternyata satu saat guru yang lemah sumber ini diajak oleh si anak yang menjawab martabak tadi. Bapak main ke rumah aku. Jadi dia nanya, kalau benar ada sapi makan martabak, Bapak kasih 1 juta. Itu kan kata si gurunya ya, Bapak kasih 1 juta. Benar nih Pak, kata gurunya, ditantang nih ya. Ternyata beberapa hari setelah mengajar, gurunya dibawa ke rumahnya. Dilihat di rumah di kandang sapi dia, ternyata betul ya. Sapi yang biasa dikasih makan oleh dia, salah satu makannya adalah martabak. Akhirnya guru itu tertunduk dengan lesu, dia malu. Bahwa sapi sekarang tidak hanya makan rumput, tapi sapi termasuk kategori omnivora ya, pemakan segala teh kayak kita ya, pemakan segala. Jadi sapi sekarang itu martabak juga dia makan. Akhirnya guru tersebut mengikhlaskan karena Bapak sudah janji bisa membuktikan kamu bahwa sapi itu makan martabak. Akhirnya 1 juta ini menjadi milik murid itu. Itu fenomena saat ini. Jadi bagaimana guru-guru kita jangan menganggap bahwa anak itu sebagai objek belajar. Seakan-akan dia tidak paham apapun ya. Memandang anak itu benar-benar kertas putih yang tidak memiliki informasi apapun ketika anak tersebut datang ke sekolah. Oke, siap. Sudah berpindahkah ke slide berikutnya? Mohon informasi apakah sudah pindah? Dipindah dulu Kang Hasan, baru nanti pindah. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bun? Bentar. Ya, Kang Hasan. Nah, ganti lagi ya. Set. Oke, sudah. Tujuan dari materi mata kuliah. Tujuan dari materi diklat ini yang pertama adalah peserta dapat menjelaskan, memahami pengertian etika. Jadi ada 3 variabel nih. Ada etika, ada kode etik, dan ada etos kerja. Itu aja kata kunci dari diklat yang materi yang pertama. Teman-teman memahami tentang etika, kemudian kode etik, kemudian etos kerja. Etos kerja siapa? Ya kita sebagai para pendidik PAUD. Yang kedua, teman-teman nanti diharapkan mampu memahami keterkaitan antara etika, kemudian kode etik guru, dan etos kerja. Jadi apakah ada keterkaitannya atau satuan yang terpisah atau ini satuan yang tidak bisa dipisahkan seperti aku dan kamu gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir adalah teman-teman diharapkan bisa menerapkan implementasi. Jadi
jangan sampai kita hanya memahami ilmu tapi tidak diamalkan ya. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samrin atau samroh, itu kata Pak Ustadz katanya. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon tak berbuah. Oke, nah ini teman-teman kurang lebih tujuan dari pembelajaran materi yang akan disampaikan oleh kami. Oke, apakah sudah terlihat, Bulan? Terlihat dengan jelas, Kang Hasan. Oke, baik teman-teman sekalian, halo. Hai. Oke, siap. Begini, teman-teman, kalau saya bilang tahu, dua tangannya simpan di sini, di kening kanan dan kening kiri. Kalau saya bilang paham, teman-teman bisa ya, tahu, paham di sini, disimpan di dua dada kita. Kemudian kalau bisa, teman-teman seperti ini, ya, oke, yakin bisa. Kemudian kalau saya bilang lakukan, tinggal digerakin aja, ya. Oke, saya ulangi. Tahu gimana tahu? Tahu di sini, paham di sini, oke, bisa di sini, lakukan di sini, ya. Ini silahkan nyanyinya sekenceng-kencengnya. Ada yang lagi ngejumnya di rumah atau di kamar, ya, pokoknya nikmati aja. Seperti ini lagunya ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. 2 kali. Yang di dalam kurung jangan dibacain. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. 2 kali. Jangan itu ya, hanya untuk memandu saja. Ulangi ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Bisa, paham, tahu. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Kira-kira apakah bisa? Dengan kondisi yang darurat seperti ini, ya. Saya yang nyanyi, Bunda yang gerakan ya. Nah, idealnya kalau pelatihannya offline, pas dan melakukan itu sambil jalan, lagunya dilakukan secara sambil berdiri biasanya ya. Oke, saya yang bernyanyi, bunda-bunda yang melakukan gerakan. Oke, 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Ya, bisa, paham, tahu. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Waduh, kenapa begitu gerakannya ya? Nah, yang penting nadanya didapetin ya. Ingat, ini lagu filosofis banget. Saya dapatkan dari tokoh PAUD nasional yang sudah almarhum pada masa COVID ya. Ini lagu filosofis banget. Jadi teman-teman, apapun dalam kehidupan kita, Anda harus awali dengan tahu. Makanya tujuan dari materinya adalah Anda harus tahu dulu. Kemudian Anda mengerti, Anda pahami, setelah Anda yakin bisa, maka silakan diamalkan ya. Oke, nah teman-teman sekalian, di monitor apakah sudah pindah? Sudah. Oke, baik. Teman-teman sekalian, keterkaitan dengan kompetensi guru. Intinya beginilah ya. Nanti ada beberapa slide selanjutnya yang terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 1, harapannya adalah kita memiliki kematangan moral. Karena tantangan untuk dunia pendidikan sekarang luar biasa dahsyatnya ya. Di tengah-tengah guru-guru PAUD dan dunia pendidikan menanamkan tentang pentingnya etika dan moral. Tapi ternyata di televisi, sinetron, kemudian film-film menayangkan satu hal yang bertolak belakang dengan kita. Di saat dunia pendidikan sedang menyiapkan anak-anak kita untuk memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, bagaimana sekarang di televisi memunculkan, memberikan potret-potret bagaimana pola hidup yang hedonis dan seterusnya. Maka mau tidak mau ujung tombak dalam bagaimana pengubahan
moral, emosi, dan spiritual itu tetap kembali kepada guru. Makanya diharapkan nanti kita sebagai seorang pendidik memiliki kematangan moral, emosi juga harus ditata dengan baik gitu ya. Jangan sampai teman-teman, saya yakin, apakah Cung yang punya masalah dalam hidup? Bunda, apakah saat ini sedang memiliki masalah? Atau saya tanya sebaliknya, Cung yang tidak memiliki masalah hidup? Karena dari wajahnya hari ini semuanya bermasalah Bu ya, termasuk saya. Semua orang memiliki masalah hidup ya. Tapi bagaimana guru yang profesional itu, guru yang memiliki etika itu tidak membawa emosi yang datang dari rumahnya ketika dia berangkat ke sekolah. Ya, sebesar apapun amarah kita kepada seseorang, ini mau berangkat sekolah nih, lagi emosi sama suami, masa resiko sehari cuma dikasih 30.000 gitu kan, beras berapa sekarang, telur berapa gitu kan, seakan-akan rudet gitu ya pikiran kita itu ya. Belum masalah cicilan, ya Allah COD-an tidak gitu ya, COD-nya ke Shopee, ke Lazada dan seterusnya, Tokopedia gitu kan, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi ketika kita mau masuk ke lingkungan PAUD, masih ingat ada lagunya kan, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Jadi topeng kita sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi, dibuka. Begitu masuk, naik motor masuk ke lingkungan sekolah, begitu buka helm, bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Wajah yang tadi cemerut, begini gitu ya, Anda rubah dulu menjadi ceria. Karena bahasa tubuh guru itu akan mampu terbaca oleh anak. Sekali lagi, kehebatan keunikan anak-anak kita adalah anak mampu membaca bahasa tubuh gurunya. Sekali lagi, saya pernah punya beberapa guru baru. Saya tahu karakter gurunya nih. Yang ini gini-gini ya. Saya tes di siswa baru. Oke, silahkan Anda, guru-guru yang baru, saya bilang, silahkan begitu anak datang ke sekolah saya, Anda sambut mereka dengan sepenuh hati. Oke, siapa? Ini challenge pertama untuk Anda sebagai guru ya. Dibawalah datang anak-anak, Bunda gitu ya. Dia culang-cileng itu apa bahasa Indonesianya ya? Culang, ada yang tahu bahasa Indonesianya culang-cileng? Mohon maaf, culang-cileng itu apa ya? Celingak-celinguk ya? Celingak-celinguk. Dia celingak-celinguk, ini siapa? Ada guru baru, perkenalkan, Bunda guru baru. Itu beda sekali. Chemistry yang terbangun ketika guru betul-betul melakukan ekspresi dengan hati yang tulus dibandingkan dengan ekspresi yang dibuat-buat. Senyumnya hampir sama, mimik wajahnya hampir sama. Tapi saya punya kiraan, kayaknya anak ini bakal dekatnya ke guru yang ini nih. Ternyata betul, karena anak itu benar-benar mampu memahami bahasa tubuh yang dikeluarkan oleh guru-guru atau orang dewasa di sekitarnya ya. Kemudian teman-teman, nanti keterlibatan orang tua akan dibahas bagaimana membangun chemistry dengan mereka, melakukan kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, karena saat ini banyak program yang dikhususkan bekerjasama dengan orang tua. Nanti kita bahas ya. Kemudian keterlibatan teman-teman dalam organisasi profesi, yang IGTKI dengan yang guru TK dengan IGTKI-nya, kemudian yang guru non formal dengan Himpaudinya, guru RA dengan IGRA-nya dan seterusnya ya. Oke, siap. Apakah ini sudah terlihat? Sudah Kang Hasan? Oke, baik. Teman-teman, sekarang siapkan lagi kolom chatnya. Yuk. Siap. Siap ya? Saya menanti jawabannya. Benar atau salah? Pendidik diperbolehkan menunjukkan perilaku negatif di media sosial karena hal tersebut merupakan kehidupan pribadi. Contoh, ada guru yang ketika mengajar di PAUD dia menggunakan kerudung, tapi di medsos dia buka kerudungnya. Dia joget TikTok dan seterusnya, gitu ya. Apakah itu boleh? Itu kan kehidupan pribadi. Benar atau salah? Jadi pendidik diperbolehkan menunjukkan. Oke, kita lihat di kolom chat. Benar atau salah? Oke, salah Pak. Oke, salah. Siap.
Oke. Ada yang mau berpendapat kenapa dibilang salah? Ada yang mau berpendapat, silakan. Halo. Oke, Bu Yeti silakan. Bu Yeti Yuliana. Oke, hadirin berbahagia. Lagu pertama akan dibawakan oleh Bu Yeti Yuliana. Silakan. Kenapa Anda menganggap itu salah, Bu Yeti? Itu kan kehidupan pribadi katanya. Silakan. Bu Yeti sudah bisa keluarkan suaranya. Ibu Yeti diaktifkan dulu videonya. Videonya aktif, betul on cam ya. Aturan mainnya on cam sudah. Monitor silakan Bulan. Oke, mangga Oke, Ibu Bu Yeti. Yeti, silakan. Kenapa menganggap itu salah, Bu Yeti? Di unmute dulu Ibu Yeti. Diklik. Halo, Ibu Yeti. silakan. Ada, bisa nggak Bu? Itu gambar mic-nya ditotol, diklik. Oke, Bu Yeti ada kendala sepertinya. Ada yang lain menyampaikan, silakan. Iya. Oke. Kenapa menyebut salah? Oke, Ibu diganti dulu ya nanti Ibu Yeti setelahnya. Boleh, silakan. 049 Ibu Fauzia. Ibu Fauzia silakan monitor. Dibuka itunya. Masih di mute ya? Bunda belum terdengar suaranya karena belum Bunda klik ya. Wah, suaranya belum keluar ya Bun ya? Suaranya belum keluar ya? Oke, baik. Kita akan sesuaikan dengan waktu dulu ya. Baik, terima kasih. Yang pertanyaan kedua, jawab lagi ya, benar atau salah? Ya. Pertanyaan kedua, pembelajaran yang disampaikan pendidik dapat dikembangkan berdasarkan persepsinya, persepsi pribadi nih. Benar atau salah? Dikembangannya sesuai dengan Supaya aman, nanti dibacakan yang dari kolom chat saja. Oke, siap. Iya, enggak. Nah. Oke, sekali lagi, apakah benar atau salah? Pembelajaran disampaikan pendidik dapat dikembangkan berdasarkan persepsinya. Yo, tulis di kolom chat. Salah, 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 salah. Oke. Salah, salah. Oke. Baik. Salah. Ada alasannya nih. Karena pembelajaran harus sesuai dengan kaidah yang berlaku di dunia pendidikan katanya ya. Harus sesuai kaidah. Oke, bagus, luar biasa. Jawabannya sesuai dengan harapan kami ya. Sebaiknya berdasarkan pengalaman juga. Oke, karena guru adalah sebaik-baiknya pengalaman. Oke, jadi begini maksudnya. Bunda, kita punya kalau terkait dengan teknis ya, kita punya begitu banyak petunjuk teknis terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada anak-anak di pendidikan anak usia dini ya. Berbagai macam pendekatan begitu menggoda bagi kita untuk diaplikasikan ya, dengan ada yang saya mau pakai sentral, saya mau pakai sudut, saya mau pakai area, saya mau pakai apalagi saya mau tambahannya dengan penambahan media luspat dan seterusnya, silakan. Yang terpenting adalah teman-teman jangan tergerus atau terbawa kepada satu persepsi yang subjektif dari sudut pandang Anda sebagai seorang guru. Jadi metode pendekatan yang sekarang sudah diluncurkan oleh pemerintah itu sudah berbasis kepada hasil riset yang dilakukan dalam tempo waktu yang begitu lama. Jadi ingat, jangan melakukan satu aktivitas dengan tujuan ini atas nama kreativitas, tapi ternyata keluar dari khitohnya, keluar dari garis lurus bagaimana pendekatan pembelajaran yang harus dilakukan. Oke, yang ketiga, pendidik harus bekerja serius dan penuh cinta. Oke, apakah benar atau salah? Pendidik itu ketika bekerja harus serius,
Tapi selain serius, harus penuh dengan cinta. Oke, jawab, silakan. Benar, benar. Kita lihat. Siap. Oke, silakan ditulis yang lainnya. Oke, sip. Bulan jawabannya ini sebetulnya latihan tes nanti ya. Barangkali keluar di pretest atau post-test. Benar Pak, karena kalau tidak dengan cinta, anak-anak akan merasakan ketidaknyamanan. Betul ya, mendidik dengan cinta. Yang sama, saya terjun Bunda ke dunia PAUD itu tahun 2007. Tahun 2007 saya terjun ke dunia PAUD. Dan apa yang membuat bertahan sampai sekarang adalah, ya saya cinta anak-anak. Yang kedua, saya cinta ibunya, anak-anak. Nah, itu yang membuat bertahan sampai dengan sekarang. Ya, jangan cinta sama anaknya aja, emaknya juga harus dicintai ya. Oke, mendidik dengan cinta. Karena pendidik harus mempunyai tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Oke, siap. Luar biasa. Benar, karena cinta sama-sama anak. Karena cinta sama anak. Oke, siap. Terakhir, tugas pendidik adalah mengajar. Oleh karena itu, anak yang mengalami hambatan perkembangan, coba. Hambatan perkembangan anak seperti apa saja? Ini harus diperjelas dengan contohnya. Tugas pendidik itu kan ngajar nih. Jadi kalau ada anak yang mengalami hambatan perkembangan, bukan tanggung jawab pendidik, gitu ya. Ada yang raise hand dulu nggak? Contoh hambatan perkembangan anak. Ada yang mau raise hand? Ini apakah bisa di mute barangkali ya? Sambil tes untuk narsumnya selanjutnya nanti. Ada yang mau menyampaikan jenis hambatan perkembangan? Nanti bisa diperkuat di materi selanjutnya. Tapi teman-teman paling tidak. Boleh raise hand dulu, teman yang. Boleh raise hand dulu, silakan teman-teman. Hambatan perkembangan. Oke, silakan. Apakah muncul yang sudah raise hand? Jangan takut salah, nggak dihukumkan Kang Hasan. Enggak, paling cuma 5 bulan hukumannya. Nanti saya tebus lagi. Silakan. Ada? Oke, ada Ibu Nurmaya Sari 331. Oke. Silakan Ibu, mudah-mudahan suaranya bisa keluar. Seharusnya bisa, tapi mohon videonya untuk diaktifkan dulu biar Kang Hasan ngelihat. Yang mana sih Ibu Nurmaya? Punten Bapak, Ibu, soalnya sedang menyusui, mohon maaf. Oh iya, jangan dibuka. Setuju. Silakan Bu Nurmaya. Sampaikan hambatan perkembangan anak, contohnya apa saja? Ya, salah satu maaf tadi apa ya Pak ya? Lupa. Hambatan perkembangan anak. Iya, hambatan. Salah satu hambatan yang saya jumpai di lembaga kami yaitu satu artikulasi anak. Ketika anak ketika anak berusia 4 tahun, dia masih sulit atau masih kurang jelas untuk berbicara dengan jelas. Yang satu, yang pertama. Kedua, tantrum yang berlebihan. Tantrum, Iya, tantrum yang berlebihan. Seakan-akan ditinggal mamanya ke Jerman gitu. Jadi padahal ke Australia. Iya, mamanya itu harus terpantau oleh matanya si anak. Siap. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Nurmaya. Silakan melanjutkan tugas utamanya ya. Ya teman-teman silakan. Yang punya anak Pak boleh nggak sambil menyusui? Boleh ya. Itu kan salah satu tugas kita dalam rangka mencegah stunting ya. Ibu biasanya anak-anak yang menyusui paling lama itu coba laki-laki atau perempuan? Ada yang tahu? Laki-laki, Kang Hasan. Betul. Kenapa laki-laki, Bu? Ya, karena laki-laki kadang di usia senja pun masih membutuhkan ASI ya. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Jadi contoh tadi teman-teman, hambatan perkembangannya. 1, ini anak tantrum terus. Itu kaitannya dengan apa kan? Aspek sosial emosional. Tugas guru kan ngajar Pak. Hari ini temanya adalah terkait dengan lingkungan sekitar atau mengenal buah-buahan yang ada lingkungan sekolah. Kami hanya menyampaikan itu saja. Tiba-tiba ada anak yang tantrum. Dia emosinya tidak terkendali. Lantas yang Ibu lakukan, biarin aja lah. Yang penting mas saya mah tugasnya ngajar. Hari ini sama kepala sekolah diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang bla 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 bla. Oke. Jadi yang keempat, benar atau salah?
Tugas guru adalah mengajar. Maka untuk hambatan perkembangan bukan tanggung jawab dari pendidik. Benar atau salah? Silakan isi lagi. Salah, salah, salah. Salah, salah, salah. Salah, Ada yang salah, bersedia salah. raise hand, silakan. Oke, ada yang bersedia raise hand? Atau Bunda boleh perkuat dengan alasannya ya. Oke. Kalau nanti ada kesulitan di mute ya, boleh pada saat di kolom chat Bunda tambah dengan alasannya. Oke, ada Ibu Yani Suhaini, Kang Ada, Hasan oke. 334. Alhamdulillah. Bu Yani silakan. Iya. Suaranya keluar? Udah Keluar. Pak. Iya. Ya. Hambatan perkembangan itu sebenarnya menjadi tantangan ya, harusnya tantangan sebagai guru. Nah, bagaimana cara menstimulasi yang Betul. tepat agar anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kayak gitu. Jadi Oke, jangan ditinggalkan, cakep. tapi sebagai tantangan. Well, ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Yani ya. Jadi itu kan dari bagian dari salah satu kewajiban kita adalah menstimulasi aspek perkembangan ya. Kita lihat nanti di sesi berikutnya aspek apa saja yang harus dikembangkan. Oke, nah sekarang teman-teman ini kajian teorinya. Jadi etika ini berasal dari bahasa Yunani ya. Artinya etos. Etos itu adalah kebiasaan terkait juga dengan adab, akhlak, watak, atau juga cara berpikir, atau cara bersikap, atau cara hidup, gitu kan? Esensinya adalah tugas guru tidak hanya sebagai tadi Tea, transfer pengajaran saja, tidak hanya transfer of knowledge, tapi transfer of attitude, transfer of habit dan seterusnya ya. Nah ini etika itu mengandung norma dan menjadi landasan perilaku setiap umat manusia. Contoh etika nanti etika dibagi kepada dua ya, ada etika secara umum nanti kita breakdown, ada etika yang terkait dengan profesi kita. Pada prinsipnya teman-teman etika itu kita mempelajari baik dan buruk, juga termasuk kepada hak dan kewajiban moral. Teman-teman kita mengajarkan anak untuk menghargai temannya yang lain ketika dia berbicara. Atau mengajarkan kepada temannya bahwa berbagi itu adalah satu nilai kebaikan. Itu etika secara umumnya. Ini juga terkait dengan moralitas. Ini pandangan tentang baik dan buruk, kemudian benar atau salah, dan apa yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama, perkuat dengan etika kita sebagai gurunya, kemudian nanti di breakdown dengan bagaimana etika yang harus kita bangun bersama dengan anak-anak kita. Oke, sudah terlihat slide berikutnya? Sudah. Baik, kita nonton dulu ya, mudah-mudahan soundnya tidak ada masalah ya. Oke. Mohon informasikan kalau ada masalah. Baik. Suaranya apakah keluar? Suaranya ada nggak, Bun? Belum, tidak nampak terdengar suara. Berarti ada something wrong di sini ya. Boleh dikirimkan linknya? Dibantu. Siap, Bunda. Ini. Oke, saya inikan saja satu fenomenanya Bun ya, yang bisa Ibu tangkap dengan kasat mata ya. Oke, hanya orang yang berhati bersih yang bisa melihat video ini ya. Semoga hatinya bersih semua. Ini kondisi di salah satu sekolah. Ini tempat saya bekerja dulu di sini. Kita lihat, ini proses kedatangan anak. Lihat, disambut. Yang di sana, yang ini nih, ini anak. Ini kebiasaan literasi di sana, anak menuliskan nama, disambut, tapi guru yang dua ini, lihat, dia cuek kepada anak-anaknya. Kemudian dipoto oleh guru yang
tadi di sesi pertama. Dia memotret bagaimana perilaku yang muncul pada guru pada saat penyambutan anak. Silakan dibaca. Jadi ada pendapat seseorang, dia mengatakan bahwa manusia pada tahap pasca konvensional atau dewasa dapat mematuhi peraturan tanpa syarat. Dan moral itu sendiri adalah nilai yang harus dipakai dalam segala situasi. Kira-kira apakah tadi menunjukkan etika guru yang positif atau tidak, Bunda? Oke, tadi menunjukkan bahwa begitu proses penyambutan ada guru piket nih, guru piket yang satu di awal mah mendampingi anak dengan baik, yang 2 orang dia malah ngobrol dengan temannya. Oke, silakan analisa video ini. Menurut teman-teman apakah sudah menunjukkan guru yang beretika yang 2 orang ini? Silakan. Tidak beretika. Tidak beretika katanya. Terus ada yang berbicara, silakan. Belum beretika, Pak. Ada yang belum beretika. Ada yang mau raise hand, silakan. Kenapa mengatakan belum beretika? Beserta alasannya tentu saja ya, Kang Hasan ya. Betul. Ini nggak punya etika guru yang tadi tuh. Udah tahu anak datang, dia anak mau salim malah kesulitan, gurunya malah ngobrolin satu dan lainnya, misalkan begitu. Silakan. Tidak Ada yang beretika. mau coba, silakan. Ada yang mau coba, silakan. Oke, Ibu Nurmayasari. Di videonya dinampakkan dulu, Ibu Nurmayasari 331. Baik, terima kasih Bapak sudah diberi kesempatan kedua. Oke, siap. Ya, menurut saya kenapa belum beretika, bukan tidak beretika. Karena kita masih bisa untuk belajar, untuk menjadi guru yang beretika. Pertama. Oke, siap. Kedua, kenapa saya mengatakan belum beretika? Karena sejatinya eye contact, mata bertemu mata, itu mencerminkan komunikasi yang baik. Ya. Oke, seperti itu, siap. Pak. Baik. Oke, Bunda pernah di diklat dasar itu kan ada materi tentang komunikasi efektif ya. Salah satunya di breakdown itu bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan anak-anak kita ya. Ketika kita anak-anak mau berbicara dengan kita, maka kita turunkan istilahnya apa? Ukuran tinggi badan kita selaraskan dengan anak-anak dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih informasinya. Baik, hai. Halo. Hai. Ya, oke, kita bermain dulu ya. Kita bermain, nggak kerasa ini jam berapa, Bu? 14.11 ya? Sekarang 14.11. Kang Hasan berapa menit lagi? Kang Hasan sampai di 14.30. 14.30. Mau nambah? Nambah kayaknya ya, minimal 15 menit lagi ya. Oke, mohon semangat. diajukan Bunda. Baik, Bunda-bunda, dibuka kameranya. Siap, tatap mata saya. Kita akan menyebutkan binatang, tapi berkesinambungan tergantung kepada ujung huruf dari binatang pertama yang disebutkan. Misalkan, sambil saya sebutkan nama orangnya, misalkan kata saya, Fauziah harimau. Yang diingat ujung kata harimaunya huruf apa? U ya, maka Ibu sebutkan binatang yang berawal dari huruf U. Lalu Ibu timbak orang lain mau siapa yang ngomongnya ya. Oke. Aduh gimana ini nggak bisa di unmute semua ya Bu ya? Oke, saya buka semua. Luar biasa, terima kasih. Oke, siap. Tadi mohon tapi tidak terlalu membuat kericuhan ya. Siap. Kemana. Oke, saya akan mulai. Boleh dibuka suaranya semua? Yo, buka suaranya semua. Oke, dari seluruh penjuru mata angin silakan dibuka suara Anda. Nanti saya akan menyebutkan nama binatang dan saya menyebutkan nama seseorang.
Siap. Siap-siap ditembak ya teman. Oke. Jangan nembak saya loh. Enggak. Ya. Susanti Priscian ikan. Ikan. Berarti huruf saya Terakhirnya ikan. Sebutkan nama binatang yang diawali dari huruf N. Ada nggak binatang dari huruf N? Ada. Teman-teman semua ingat. Naga. Nah, naga. Nggak apa-apa naga ya. Nah, Pristian mau nembak siapa? Pristian? Ya, kurang jelas ya? Ulangi. Nah, nama binatangnya ayam. Harus ganda. Ayam. Jangan ditulis di kolom chat ya. Suaranya. Ayam. Ujungnya huruf M kan ya? Bukan huruf binatang yang dari M. Bilangin kalau nanti kasih uang nggak boleh lagi ya. Oh iya, jangan disebutin ya di kolom chatnya ya. Di mute semua Bun, di mute lagi semua. Kang Hasan nggak sanggup, saya berisik sekali. Ya, ya usah ini kenapa di mana? Pokoknya. Kang Hasan yang di unmute. Nah, Saya di unmute ya? udah. Sudah aman lagi? Bunda, Sudah aman. sekarang via chat ya, tapi jangan nulis semuanya. Orang yang saya tunjuk aja ya. Sekali lagi, jangan dikasih bocoran. Siap. Merpati. Anjar Herawati. Tulis di chat. Merpati. Coba. Apa binatang yang ujung awalnya dari huruf I? Untuk Bu Anjar. Betul, ikan. Oke, siap. Pinter. Sekarang ikan tuti. Ya, Bu Tuti. Ayo, yang namanya Bu Tuti. Bu Tuti ikan. Berarti huruf N. Ada nama binatang dari huruf naga. Oke, siap. Naga Bonar. Naga Nunung Nurjana. Naga. Berarti dari huruf A. Apa nama binatang dari huruf A? Ayam. Oke. Ayam Sinta Puspita Perpitiwi. Ayam. Dari huruf M. Berarti ujungnya M. Binatang dari huruf M. Macan. Betul, Mama cantik ya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Oke, siap, kita lanjut materi ya. Tadi sampai mana ke ini ya. Monitor apakah sudah terlihat? Terlihat, Kang Hasan? Oke, siap. Oke, slide ini. Baik teman-teman, jadi etika itu dibagi dua. Satu, etika umum. Dua, etika khusus. Di etika umum itu dalam kaitannya pedoman berkehidupan manusia secara universal, secara general. Contoh. Misalkan kalau di Sunda itu, kalau lewat harus bilang apa, Bun? Punten. Atau permisi. Kalau ada orang yang lewat, itu berlaku. Orang Sunda dimanapun, usahakan pegang teguh, misalkan etika yang sudah terbangun itu.
Selain bilang punten, apa lagi Bu? Kita bisa mengganti dengan kalau saya menyebutnya ada Punten Kang Hasan, Punten suaranya sepertinya unmute. Mute. Oke, sudah masuk? Masuk Kang Sip. Hasan. Oke, siap. Saya ulangi tadi ada gerakan membelah bumi ya. Selain bilang punten, tangannya digituin sambil kita bungkuk-bungkuk dikit. Nah, itu saya menyebutkannya jurus membelah bumi ya. Itu salah satu contoh etika yang harus kita kembangkan. Di etika khusus ini terkait dengan kehidupan dalam konteks tertentu. Nah, salah satunya terkait dengan kita sebagai seorang guru ya. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, ternyata sekarang terkait dengan kode etik. Sebagai seorang guru, kita sudah punya naungan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011. Jadi kode etik ini adalah rangkaian panduan dalam rangka menjalankan untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku seseorang untuk menjalankan tugas profesinya. Jadi karena guru itu adalah seorang satu profesi, maka ada kode etik yang menaunginya. Ya, itu kan fungsi dari adanya organisasi profesi itu adalah satu memberikan adanya rule, aturan, bagaimana guru harus bertindak, bagaimana guru harus beretika, termasuk kepada kode etik. Teman-teman yang gabung di IGRA, yang gabung di Himpaudi, gabung di GTK, cek itu ada kode etik yang sudah terpatri yang termasuk ke dalam ADART. Kita punya lingkup organisasi besar yaitu PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan kita punya undang-undang yang mengatur bagaimana kode etik ini supaya bisa dijalankan. Ini dibagi kode etik kita kepada tiga aspek ya, tiga komponen. Saya hanya menjelaskan bagian 2, 3, dan 4. Kita contohkan teman-teman, ini silakan nanti dibaca. Kewajiban guru terhadap peserta didik bertindak profesional. Ya, jangan pernah kadang-kadang mohon maaf ada sebagian oknum guru yang memberikan pelayanan yang luar biasa, dipilih gitu ya, mana orang yang emaknya berduit dan seterusnya, itu emosinya lebih komunikasinya lebih efektif dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berada dalam ekonomi yang menengah ke bawah. Itu muncul di beberapa bagian ya. Kemudian teman-teman berikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual. Kita mengenal pembelajaran sekarang pembelajaran berdiferensiasi ya. Teman-teman harus mampu melayani anak dengan latar belakang seperti apapun. Lindungi peserta dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan proses pelajaran. Ini kaitannya tadi dengan kode etik guru, bagaimana teman-teman melakukan satu komunikasi yang produktif dengan anak-anak, komunikasi yang tidak menghancurkan masa depan anak-anak kita. Sering keluar kata-kata begini ya, kalau kita lagi ngajar, tiba-tiba di kelas teh, anak-anak ribut gitu ya. Lalu ibu ngomong, ini tuh sekolah atau pasar sih? Kadang pernah ngomong gitu. Ini sekolah atau pasar sih? Gitu kan. Itu harus diminimalisir. Atau kadang-kadang kalau kita lagi emosi, sok. Ibu lagi marah nih. Mau kalian atau ibu yang keluar? Wah, itu lebih parah lagi ya. Mereka anak-anak harus memilih ibu atau kalian yang keluar gitu kan. Beberapa kata mohon maaf itu tanpa kita sadari termasuk kepada kategori dari kekerasan secara verbal kepada anak-anak kita. Ini kita punya kewajiban kepada anak-anak didik kita, punya kewajiban kepada guru, kepada orang tua ya. Hormati hak orang tua setelah terbentuk adanya PUMG dan seterusnya, jadikan mereka sebagai mitra, termasuk kepada bagaimana hubungan kita terhadap masyarakat sekitar ya, karena mau tidak mau masyarakat mah ketika apa pekerjaannya guru, wah itu guru dulu guru adalah pekerjaan yang terhormat. Mertua saya adalah almarhum guru yang luar biasa, katanya dulu kalau punya calon menantu apa pekerjaannya? Guru Pak di SD, itu begitu banyak yang ingin menjadi menantu sebagai seorang guru gitu ya. Kalau sekarang apa pekerjaan calonnya Bu? Guru Pak, guru apa? Guru PAUD, ya Allah, guru PAUD. Guru udah jadi guru PAUD deh gitu ya, yang masa depannya katanya suram gitulah.
kata orang lain gitu ya. Tapi insya Allah kita punya menteri baru yang sekarang yang akan berjuang bersama-sama dengan kita ya. Dan ada teman-teman kewajiban terhadap teman sejawat ya, suasana kekeluargaan, saling berkomunikasi dan seterusnya. Mohon maaf kadang kita sering menemukan teman-teman yang jadi beginilah. Hindarilah menjadi pribadi yang menjadi toksik lah, menjadi racun ya. Kalau Bapak Profesor Dr. Habibie, ada yang kenal ke beliau? Profesor Dr. Habibie itu pernah mengatakan kepada saya waktu itu di SCTP waktu itu ya, saya nonton beliau maksudnya gitu ya, nggak ngomong langsung ke saya langsung gitu ya. Kamu adalah dengan siapa kamu berteman. Jadi kepribadian yang kita yang muncul, kualitas kita yang ada saat ini adalah sebagai efek dari pergaulan yang kita lakukan dengan teman-teman kita. Kalau teman kita banyak toksiknya, dia tidak produktif, malah banyak ngajak ke mall, besok mah udahlah mewarnai aja lah. Atau hari besoknya gimana? Udah mewarnai aja. Apapun temanya, mewarnai kegiatannya. Apapun makanannya, sosro minumannya. Seakan-akan seperti itu ya. Nah itu dari teman-teman yang toksik seperti itu ya. Ini teman-teman ada beberapa kewajiban yang harus kita penuhi terhadap profesi kita. Junjung tinggi teman-teman, mohon maaf sekali. Kita sering menemukan sekarang di dunia maya bagaimana, mohon maaf sekali. Ada guru yang berselingkuh dengan atasannya, berselingkuh dengan temannya. Naudzubillah, itu semoga kita bisa menghindari ya hal-hal yang terkait dengan seperti itu ya. Silakan kewajiban terhadap profesi Anda tolong lindungi, dan kita punya organisasi profesi maka junjung tinggi, cintailah organisasi profesi yang akan, nah, karena nanti fungsi dari advokasi, fungsi dari organisasi profesi adalah melakukan advokasi. Teman-teman bisa kita bayangkan sekarang ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Saat ini seakan-akan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak itu menjadi satu hal yang menakutkan untuk guru-guru. Jadi dianggap kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak itu akan menghambat bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada anak-anaknya. Tidak seperti itu. Jadi kami dari Komisi Perlindungan Anak Daerah, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak ini menjadi rem, menjadi pengingat. Bahwa gunakanlah pendekatan yang optimal, pendekatan yang maksimal sesuai dengan tumbuh kembang anak. Ya, oke. Itu kita berbicara tentang etika. Dan terakhir tentang etos kerja. Oke, berapa menit lagi Bunda Bulan? Mangga, sekitar 15 menit lagi. Siap, baik teman-teman. Tadi saya bertanya di awal, apa yang membuat Anda bertahan menjadi seorang pendidik PAUD? Ini kaitannya dengan ini nih, etos kerja ya. Jadi kalau etika terkait dengan benar, salah, baik, buruk, nilai, norma, moral. Ini etos kerja terkait dengan bagaimana komitmen kita untuk meningkatkan kualitas kinerja kita. Begini, saya dapat ilmu dari almarhum yang tadi sekolah alam pelopor Pak Haji Dedi. San, jadikan pertemuan dengan siapapun memiliki nilai investasi. Sekali lagi, kata kunci di Hari Guru hari ini. Jadikan pertemuan dengan siapapun menjadi nilai investatif. Bekerja ketika memiliki nilai investatif akan berbeda dengan orang yang bekerja hanya menjalankan tugas saja. Saya sebagai contoh seorang praktisi di bidang outbound, Kang Hasan, saya ini rata-rata ya, kan saya punya paketnya paket Agnia, Bu, Pukoro Wal Masakin ya, untuk para orang kaya, kemudian paket miskin itu ya. Saya bagi menjadi beberapa program. Mohon maaf, sering sekali saya dihadapkan dengan permintaan para guru-guru PAUD ya. Kang Hasan, kami pengen healing Kang Hasan, tapi ya cuman punya uang segini gitu. Berapa paket Kang Hasan? Jangan nanya paket ke saya. Ibu punya uang berapa? Ibu nggak punya uang pun akan tetap saya layani. Ibu, saya tidak akan membedakan yang bayar saya per paket sekian dengan yang kelas gratis saya bilang. Karena teman-teman itu yang harus kita lakukan ya. Ternyata Allah buka pintu rezeki dari sana. Coba kalau kita di rumah, kalau kita di PAUD, dipilah ini ada anak yang berbayar SPP-nya full, ada anak yang SPP-nya subsidi silang. Ibu melakukan perbedaan pelayanan yang kadang tipis sih ya.
kadang tipis. Dari perlakuan kita, si Ima tidak berbayar dia mah SPP-nya, tapi anaknya teh menyebelin gitu ya, seterusnya. Beda sedikit saja pelayanan, Allah akan tutup pintu rezeki ibu sekali lagi. Tapi kalau ibu pakai pola yang kedua, mau dibayar, mau enggak, mau seperti apapun pelayanan tetap prima. Makanya saya bilang begitu, ibu mau outbound ke saya, punya uang berapa? Segini Pak, oke ayo kita jalan. Yang penting saya bahagia, ibu bahagia. Saya mah nggak minta banyak-banyak outbound, yang penting saya punya ongkos buat bensin, terus buat buat tol bolak-balik, terus buat bekal istri saya yang ditinggalin, terus buat mertua saya, terus anak sekolah, apa anak saya mau sekolah, segitu aja saya mah nggak banyak-banyak. Yang penting ibu ikhlas, saya ikhlas. Ternyata Bu kalau diikhlasin gitu, oh bener luar biasa. Saya banyak belajar bagaimana pintu rezeki itu Allah buka ketika kita ikhlas dan penuh rasa syukur. Hari ini dapat undangan ngisi outbound, misalkan daerah mana, saya buka amplopnya, gak usah nangis ya. Alhamdulillah ya Allah segini rezeki saya hari ini. Ternyata beberapa bulan berikutnya, Pak ingat gak saya yang pernah dikasih outbound gratis sama Bapak. Ini nih Pak teman saya mau outbound katanya Pak. Dari mana? Dari rumah sakit Pak. Karyawan kemarin kejadian. Saya ikhlaskan satu sekolah gratis, ternyata hanya selang 2 hari nih Bun. Selang 2 hari ada yang nelpon, Pak saya dari karyawan rumah sakit Pak, saya pengen outbound 2 angkatan. Masya Allah. Begitu juga ketika Anda sedang mengajar. Maka harus ikhlas dan penuh syukur. Seperti apapun anak-anak Anda saat ini, apalagi menghadapi musim penghujan, jangan bedakan anak yang pilek dengan anak yang gak pilek ketika salaman ya. Mau tangannya basah dengan ingus anak-anak ataupun tidak, nikmati saja ya. Menghadapi anak yang luar biasa kinestetiknya, menit pertama dia masih bisa mengangguk, menit kedua dia sudah naik ke atas meja, menit ketiga dia sudah memukul temannya, dan menit keempat dia sudah naik ke atas pohon. Sabar saja, ikhlas dan penuh syukur, itu tantangan yang Allah berikan kepada kita. Integritas. Bunda, saya sering ketemu dengan, mohon maaf, guru-guru yang tidak bertahan. 2 bulan pertama dia ada di PAUD ini. 2 bulan berikutnya sudah ada di PAUD yang lain lagi. Jadi ngaliurkeun dapodik gitu ya, membuat pusing petugas dapodik. 3 bulan berikutnya dia sudah pindah lagi. Apa yang dia inginkan? Kok orang teh nggak cocok sama saya semuanya Pak? Saya bilang, yang harus cocok itu orang lain kepada Anda atau Anda harus menyesuaikan kepada orang lain. Jadi kita itu kan burung dengan 11 sayap. Jangan merasa Anda itu burung dengan 2 sayap. Anda tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, tanpa support dari orang lain. Kerja keras penuh semangat, jangan dilihat gaji, lah sudah jelas ya. Sudah jelas. Saya tidak akan menanyakan gaji ibu-ibu ya. Saya waktu di Lampung Selatan pernah ada yang gajinya pakai 1 liter beras, ada yang gajinya pakai itu Bu sawit dan seterusnya waktu di Lampung Selatan macam-macam ya. Ada yang tidak gajian sama sekali, tidak apa-apa. Mau gajian mau enggak, yang penting kebutuhan hidup kita terpenuhi oleh Allah. Yang terpenting kita mengajar dengan cinta. Oke, siap. Jadi Bunda ini perbedaannya antara etika dan etos kerja. Jadi kalau etika mah kaitannya dengan norma, nilai etis gitu ya. Kalau guru ngomongnya nggak boleh kasar ya. Kadang-kadang kalau kita mohon maaf ngobrol di depan anak, ngobrol dengan teman kita yang satu profesi di kelas. Kadang-kadang bahasa keseharian, bahasa gaul kita sudah suka sering keluar gitu ya. Hati-hati, sikap, kepribadian, watak, kemudian sistem nilai atau norma. Nah kalau etos kerja, ini pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau kesuksesan. Punya nilai investatif lah. Ya, jadi teman-teman harus punya planning ke depan. Yang sekarang jadi guru, jangan hanya niat untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru saja. Suatu saat memang Anda tidak boleh seumur hidup. Sekarang ada yang jadi guru di satu tempat 45 tahun jadi guru. Jangan seperti itu. Berarti Anda tidak berkembang kalau begitu. Anda desain. Saya di sekolah ini 5 tahun. 5 tahun di sini, saya harus punya ilmu tidak hanya terkait dengan bagaimana cara mengajar, tapi bagaimana memanage sebuah sekolah, bagaimana memanage orang tua dan seterusnya. 5 tahun setelah ini, saya harus mendirikan sekolah. Begitu caranya, ya harus out of the box gitu ya. Harus jangan berada di satu jejaring yang sama ya. Ini teman-teman terkait dengan ini ada undang-undang guru dan dosen. Kita masih ingat pastinya tentang 4 kompetensi ya. Ini harus sudah guru-guru yang hebat mah harus sudah ketalar ya. Coba Bunda, siap, slide-nya saya tutup. Ya, terakhir.
Bunda, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, ini harus paham. Jadi kalau alumni diklat lanjut, begitu ditanya kompetensi guru, bangun tidur jam 4 subuh ditanya sama suaminya, mah, kompetensi guru apa aja? Dia harus sudah melotok ya, harus sudah tahu ini, harus sudah terpatri dalam sanubari. Oke, ada yang mau menyampaikan? 4 kompetensi guru harus utuh oleh 1 orang. Yuk, ada yang berani? Raise hand. Boleh. Yang sudah baca Siapa? modulnya pasti bisa. Oh, ada modul yang udah bacain ya. Silakan. 4 kompetensi guru. Silakan. Oke. Yang dari kampus universitas tertentu? Oke, silakan. Iya, meliputi 4C, Ibu Muna Andi. Apa 4C, saja? silakan. Bisa disebutkan? Ada yang menyampaikan? Silakan. Pedagogi, kepribadian, sosial, Ulangi. dan profesional. Benar, Yang sebentar. pertama apa? Santai saja, santai, saya masih di sini. Yang pertama kompetensi apa? Pedagogi, Pada atau kepribadian, peda? pedagogi, Pedagogi. Terus yang kedua? kepribadian, Kepribadian. Yang sosial, ketiga? Terus yang sosial, keempat? dan profesional. Dan profesional. Baik. Luar biasa. Itu 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru PAUD. Coba ada yang tahu kalau pedagogik terkait dengan apa? Pedagogik terkait dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu pedagogik terkait dengan apa? Ibu Dewi Anika bisa Yuk, menjawab? Silakan. silakan. Kalau pedagogik terkait dengan apa aja? Keterampilan. Oh, ada yang mau ngomong? Bu Dewi Saya Anika lagi, Pak, silakan. boleh? Bu Dewi Anika silakan. Iya, Ibu Dewi Anika Sari 367. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran untuk peserta didik. Oke, jadi lebih kepada mengelola proses pembelajaran. Kalau sekarang harus berpusat kepada anak didik. Anak. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Ada yang tahu terkait dengan apa tuh? Kompetensi kepribadian terkait dengan apa? Guru memiliki kepribadian yang dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Oke, pokoknya gurunya yang well ya, pokoknya gurunya yang well ya. Jadi dia sudah memiliki karakteristik akhlak yang luar biasa, penuh dengan wibawa gitu ya. Jadi masih ingat kan ciri guru yang disenangi oleh anak-anak itu? Kalau begitu, kita masih ingat waktu sekolah dulu ya. Hei, Pak Hasan nggak masuk pelajaran matematika, alhamdulillah, itu yang terjadi berarti ya. Itu guru yang tidak dirindukan ya. Tapi ketika teman-teman ada info Pak Hasan tidak masuk karena sakit, ya Allah Pak Hasan kenapa sakit? Yuk kita tengok yuk. Nah, itu ya guru-guru yang dirindukan oleh anak-anak ya. Jadi kalau ibu pengen tahu apakah ibu guru favorit anak atau tidak, nanti kita bisa dilihat ya pada saat penyambutan kedatangan anak bisa dilihat ya. Bagaimana Bunda Hasan itu luar biasa ya. Jadi lebih banyak ini kita ya. Kemudian kalau kompetensi sosial, apa kompetensi sosial? Ya, kompetensi sosial apa saja? Terkait dengan apakah itu? Ya, sengaja tidak saya tampilkan slide-nya. Oke, ada yang mau menggambar? Menggambar. Ya, silakan Bu Yati. Siapa Bun? Bukan Pak. Munah Andi Pak. Oh, Bunda Minah. Bunda Minah dari mana nih? Bunda Munah Andi. Dari manakah? Dari Cirebon. Oh, Cirebon, mau Cirebon, monggo. Iya. Kompetensi sosial. Ya, guru mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah. Jadi bersosialisasi dengan keluarga besar sekolah gitu yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar. Jadi itu, harus jadi guru yang menyenangkan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan ya.
dia ke kepala sekolah dekat, ke teman-teman lainnya dekat. Ya, kadang-kadang ingat di sekolah itu suka ada struktur organisasi, suka ditempel nggak? Struktur organisasi, suka ditempel nggak? Suka. Ini belajar leadership ya. Di struktur itu ada garis perintah, ada garis koordinasi, titik. Kan kita mah suka sering begini ya, teman satu kelas, Neng, atuh pang bikinkan RPPH, Ibu Maradariet, ya. Seperti minta tolong padahal nyuruh dia teh ya. Atuh Ibu, nyamanggalah karena guru senior dia teh. Neng, kan kemarin Neng yang bikin RPPH, atuh sekalian ya penilaiannya, itu mah harus berkelanjutan. Ya Bu, suka serba salah ya. Neng, Ibu teh nggak bawa uang, boleh atuh Ibu teh pinjam buat bensin. Itu mah ya. Guru seperti minta tolong padahal dia penuh dengan perintah di dalamnya gitu ya. Itu ingat-ingat. Jadi guru dengan guru itu tidak ada garis perintah. Yang ada itu adalah garis koordinasi. Maka jadilah pribadi yang menyenangkan. Terakhir, kompetensi profesional. Apakah itu? Yuk, terakhir. Kompetensi profesional. Ada yang mau? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan, kompetensi profesional. Seperti apakah menjadi guru profesional itu? Upaya untuk mencapai keunggulan dan untuk menguasai materi Oke, salah satu. Ibu Fauzia, coba Ibu Fauzia. Siapa yang memberikan kesempatan? Yang lain di-unmute dulu ya. Ibu Fauzia. Kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang yang tertuju. Betul, baik, luar biasa. Jadi, apalagi Bunda, di dunia kerja, kebetulan saya belajar banyak dari Bunda Nurul ya, ada Bunda Jodi dan seterusnya. Di dunia kerja, di luar, termasuk PAUD, itu kan ada uji kompetensinya ya, untuk melihat, jangankan guru PAUD ya, sekarang tukang olas, itu harus melalui proses uji kompetensi. Apakah dia profesional atau enggak? Ngelas. Termasuk bidang pekerjaan lainnya untuk housekeeping. Itu kan housekeeping Bunda suka lihat yang di hotel. Itu dia diuji bagaimana supaya dalam waktu sekian detik itu bisa membersihkan kaca yang kotor dengan menggunakan 2 alat. Itu ada ilmunya. Gerakannya harus seperti apa gitu kan? Itu ada ilmunya. Nah, artinya terlebih lagi kita sebagai guru PAUD, maka harus memiliki kompetensi profesional. Sebelum Anda mengajar, maka tolong pahami materi pelajaran, materi ajar, tema, atau modul yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Nah, itu gambaran secara garis besar 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru PAUD. 1 kompetensi apa tadi? Pedagogi. 2, pedagogi, kepribadian. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ke pedagogik tadi terkait dengan mengelola pembelajaran. Kita buat simbol ya. 4 kompetensi guru. Prok. 1, prok. Misalkan pedagogik. Pedagogik gini ya, supaya anak senang di kelas. Yang kedua, kepribadian. Kepribadiannya begini. Sudah mantap dia berwibawa. Oke. Yang ketiga adalah sosial. Dia terbuka dengan orang di sekitarnya. Dan yang terakhir profesional, itu Bunda seperti pegang buku aja ya. Penguasaan materi. Penguasaan materi. Oke, siap. Ada berapa kompetensi untuk guru PAUD? 4. 1, kompetensi apa? Pedagogi. Ya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, Kepribadian. Kompetensi sosial. Yang keempat, profesional. Oke, diingat-ingat itu ya. Bunda boleh bisa 4 kompetensi guru, prok. Misalkan pedagogi, pribadian, sosial, profesional. Silakan diganti ya. Silahkan nanti supaya mudah menghafal saja. Oke, saya akan coba refleksi di akhir teman-teman sekalian. Jadi kira-kira nih beberapa pelanggaran yang kadang pernah kita lihat di sekeliling kita. Ini harusnya kan kelompok ya, tapi paling tidak kita refresh di sini. Teman-teman,
contoh pelanggaran yang sering dilakukan oleh kita lah. Jangan nunjuk orang lain lah ya. Ibu pernah lakukan kesalahan apa ketika di sekolah? Coba tuliskan sekarang. Kesalahan apa, pelanggaran apa yang pernah Ibu lakukan ketika Ibu berada di satuan PAUD? Silahkan. Tulis, kita tebus kesalahan kita dengan lakukan perubahan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Boleh ditulis di kolom chat, kesalahan apa saja yang pernah Ibu lakukan selama Ibu berada di PAUD. Yang pertama, sambil saya bacakan bulan ya, semoga Allah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kode etik yang sudah Ibu lakukan ya. Oke. Kesalahan, gagal fokus kepada anak, pernah kita lakukan. Hadir terlambat, mungkin bukan pernah, kadang sering kita lakukan. Kadang kita tidak sabar kepada anak-anak kita. Kadang salah berkata yang mungkin kurang baik untuk anak-anak kita. Niatnya kayak tadi, bisa diem gak sih? Kan kita mau belajar. Ini paling banyak yang terlambat datang ya. Ada yang tergesa-gesa, kadang suka nggak sabaran kalau menghadapi anak-anak yang aktif. Di detik pertama, Hasan, ikuti aturan main ya. Iya bunda, larilah lagi Hasannya. Hasan, ingat aturan mainnya ya. Suaranya sudah mulai naik lagi. Hitungan ketiga detik berikutnya sudah naik lagi. Hasan, ingat aturan mainnya, gitu kan. Itu yang kadang kita lakukan, tidak sabaran. Allah sedang menguji kita ya. Kurang konsentrasi kepada anak-anak karena terlalu banyak masalah yang kita hadapi ya. Lihat dari wajahnya masing-masing semua hari ini ya. Membawa rasa sedih ke sekolah gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita lepas emosi di sekolah, kadang-kadang kita lagi sedih luar biasa. Ada anak yang nanya, karena suka ada naik perhatian ya. Bunda kenapa? Bunda nggak apa-apa. Membawakan di sekolah gitu ya. Ada yang sampai menangis terkuak-kuak di sekolah. Kadang suka terlambat, kadang berteriak ketika mengajar ya. Ingat, anak mendidik etika dengan etika. Kadang-kadang kita jangan ngomong keras-keras ke orang tua teh. Ingat, itu kan kata di sekolah juga, bari kita ngomongnya sambil keras-keras ke anak kita kan. Mendidik etika dengan etika. Oke? Mengancam anak dengan meninggikan suara, tidak sabar, marah, kurang sabar, suka menakut-nakuti kalau nggak nurut nggak boleh pulang. Ya Allah, bayangin coba, harusnya jadwal sekolah jam 10, ini ada aturan main, kalau nggak nurut nggak boleh pulang sekolah. Dia tuh akhirnya menginap di sekolah, coba kebayang. Kalau aturan mainnya kayak gitu, dia nginep di sekolah di TK, ya Allah, sampai malam ya. Mengajar tidak bikin RPP berarti tidak profesional, tidak melakukan pembelajaran sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan yang pernah saya lakukan itu terlalu memaksakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Mudah-mudahan Ibu beberapa hari ke depan Allah memberikan hidayah ya. Kurang sabar, terlalu banyak perintah, kurang sabar, kurang bersabar, memaksa anak untuk mengerjakan tugas yang telah dibuat guru. Padahal anak belum minat, berarti pembelajaran kita belum berdiferensiasi. Ini komplikasi mah. Udah datang terlambat, tidak sabar lagi orangnya gitu ya. Komplikasi ya. Oke, terima kasih Bunda sudah curhat. Tentunya ada konsekuensi yang logis ketika pelanggaran, ketika memang tidak terkait dengan pelanggaran sifatnya hukum atau apapun, tetap ada norma sosial, sanksi sosial yang akan kita hadapi. Mohon maaf, kalau Anda lagi ngajar, bayangin aja bahwa orang tua mereka ada di kelas pada hari itu. Sekali lagi, bayangkan ketika teman-teman sedang dengan anak-anak, hadir orang tua di situ. Jadi bayanginnya gitu, supaya kita mengerem beberapa percakapan yang tidak perlu diungkapkan. Ya, karena sering kejadian kan bagaimana anak yang sering keluar masuk sekolah karena bocor informasinya. Ketika guru sedang ngajar, keluar kata-kata yang tidak semestinya, dia lupa bahwa orang tuanya sedang nunggu di luar. Hasan masa gitu aja nggak bisa sih? Tuh Desi mah bisa. Masa Hasan nggak bisa? Kedengaran sama ibunya Hasan di luar. Itu kadang-kadang hal-hal yang kita anggap kecil membuat sekolah kita akhirnya dia share ke orang tuanya. Kok guru di sini kayak gini ya? Membandingkan anak satu dengan lainnya. Oh, anak aku juga pernah. Oh, Bun, bener anak-anakku juga pernah. Dicirian gurunya. Akhirnya, yuk kita pindah berbondong-bondong. Na'udzubillah, jangan sampai musibah itu melanda kita semua. Baik, hadirin yang berbahagia, para jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, karena kita dibatasi oleh waktu. Bulan, silakan apa yang akan kita lakukan sekarang? Oke, terima kasih Kang Hasan. Ini karena pemateri 2 juga udah siap. Kemudian saya sudah mulai diteleponin teman-teman Kang Hasan. Menarik sekali Kang Hasan untuk tema pendalaman materi hari ini ya. Luar biasa dengan Bang
Kok jadi Bang? Roma. Kan Kang Roma, Kang Hasan Roma. Oke, terima kasih Kang Hasan untuk ilmunya, bisa ditarik kesimpulan terkait dengan etos kerja dan etika dan etos kerja sebagai pendidik PAUD adalah harus memiliki kompetensi profesional seperti ilmu perkembangan psikologi anak, menguasai metode pembelajaran, menguasai pengelolaan kelas dan kelompok. Dan tentu saja kita sebagai pendidik PAUD tentu harus mempunyai sifat bertakwa, kasih sayang, ikhlas, rendah hati, bersyukur, rajin, sabar, tanggung jawab, dan disiplin. Bukan begitu, Kang Hasan? Cakep. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk peserta akan dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Terima kasih atas waktunya, Kang Hasan. Sampai ketemu lagi di Sama-sama. yang lebih panjang dan waktu yang lebih akan membawa manfaat lagi. Misalnya kita diajak Amin. outbound, misalnya peserta diklat berjenjang kali ini. Oke, terima kasih Mas Hasan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, terkait dengan sekarang akan dilanjutkan dengan materi yang kedua, pendalaman materi yang kedua dari Ibu Dr. Haji Iis Rodiah, MMPD. Sebentar, saya stop untuk rekamannya dulu.